Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Tujuan belajar kita yang pertama mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua membedakan macam-macam magnet. Yang ketiga mengidentifikasi data yang diperlukan dalam formulir. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, kerjasama yang dilakukan antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama memberi manfaat bagi Indonesia. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Sebagai contoh makanan khas daerah, empek-empek makanan khas Palembang, Sumatera Selatan menembus pasar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dengan volume mencapai 8 ton per bulan. Ekspor makanan khas dari bahan baku dari tepung terigu dicampur dengan ikan air tawar itu dihaluskan sebagai upaya mempromosikan kuliner khas daerah ke dunia, kata Kepala Kantor Pos Palembang, Rodi Hermawan, dalam pertemuan mitra pelaku industri ekonomi kreatif di Palembang hari Sabtu. Menurut Rodi Hermawan, pengiriman pempek ke sejumlah negara ASEAN tersebut dilakukan PT Pos Indonesia Cabang Palembang bekerja sama dengan 19 usaha mikro kecil dan menengah UMKM memegang merek empek-empek yang ada di daerah ini. Sejak dimulai layanan pengiriman tersebut tahun 2013, ternyata respon diterima pihak PT Pos Palembang cukup bagus dari sejumlah konsumen negara kawasan ASEAN. Saat ini PT Pos sudah melakukan pengiriman pempek mencapai 8 ton per bulan senilai 875 juta rupiah atau naik 200% dibandingkan tahun 2014. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan para pemulung paku itu di jalanan? Mereka juga menggunakan sebatang kayu yang ujungnya sudah dipasang magnet, sehingga mereka tinggal menyisir jalan dan menempel semua logam tersebut pada paku dan kemudian akan dikumpulkan. Mengapa magnet bisa menarik logam? Apakah semua logam bisa ditarik? Bisakah kita membuat magnet? Bisakah sifat magnet dihilangkan? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada awalnya di suatu daerah pertambangan logam ditemukan logam yang ternyata mampu menarik logam lain, meskipun tidak semua logam bisa ditarik. Kemudian logam-logam yang ditemukan ternyata ada yang menarik kuat, ada yang menarik lemah, dan ada juga yang tidak dapat menarik logam. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet. Dan Magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu, saat ini bernama Manisa. Jika sebuah magnet berada di antara serbuk besi, maka akan terlihat banyak serbuk yang menempel di kedua ujung magnet sebanyak sekali. Semakin tengah semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Artinya kedua ujung magnet tempat berada gaya magnet. Tarik paling kuat. Sedangkan bagian tengah tidak memiliki gaya tarik magnet atau netral.
Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, sifat-sifat magnet yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua magnet silinder menyerupai tabung panjang. Yang ketiga magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang keempat magnet U, magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau menyerupai dengan huruf U. Yang kelima magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Yang keenam, magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai keping logam. Anak-anak, berikut gambar magnet. Macam-macam magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Yang tidak ada magnet cincin. Meskipun formulir sudah familiar didengar, tetapi terkadang masih saja ada yang belum banyak yang begitu mengerti tentang formulir. Jadi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini sangat luas, bisa pendaftaran sekolah, pendaftaran kerja, pendaftaran bergabung dengan organisasi, maupun untuk mendaftar lomba. Contoh formulir, berikut adalah beberapa jenis formulir. Jenis-jenis formulir ada formulir permohonan pembuatan KTP, formulir pembuatan SIM, formulir tabungan, formulir data pribadi, formulir anggota perpus, formulir keanggotaan organisasi, formulir pendaftaran sekolah, formulir pendaftaran lomba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentuk formulir biasanya seperti ini. Ada nama, harus diisi nama kita, kemudian ada NIM, nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa, kemudian TTL, tempat tanggal lahir, diisi tempat dan tanggal lahir kita. Kemudian agama, diisi agama. Alamat, diisi alamat tempat tinggal kita. Kemudian cita-cita yang akan kita raih apa, moto hidup, kita tulis nomor telepon, kita tulis, kemudian email atau web kita tuliskan di situ. Jadi formulir itu berisi data diri kita yang kita miliki. Kemudian ada formulir yang berisi riwayat pendidikan. Tuliskan saja riwayat pendidikan yang kita miliki. Misalnya SD di mana? SD Negeri Tanjung Sari 2, SMP Negeri 2 Kaliangkrik, SMA mana begitu. Kemudian prestasi yang pernah diraih tuliskan saja. Jadi formulir itu memuat data diri kita dan kita akan menuliskannya dengan jujur dan lengkap. Baik anak-anak, sekian saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam semangat, salam dan ceria belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.